kompres es batu sini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Ibu Emil Dawati, saya guru produktif asisten keperawatan dari SMK Negeri 1 Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pemberian kirbat es pada pasien. Materi ini akan kalian dapatkan di kelas 12 dalam mata pelajaran Keterampilan Dasar Tindakan Keperawatan. Sebelum mulai belajar, kita pantun dulu ya. Ke hutan memetik rambutan. Cakep. Di bawah bahar dengan nampan. Hai kalian yang cantik dan tampan, ayo belajar demi masa depan. Dalam materi kali ini kita akan mempelajari tentang definisi kirbat es, indikasi dan kontraindikasi dari pemberian kirbat es. Pastinya kita juga akan belajar tentang alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk melakukan pemberian kirbat es, serta bagaimana sih prosedur dari pemberian tindakan kirbat es pada pasien. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita memahami tujuan pembelajaran materi kali ini. Sesuai KD 3.31 dan 4.31, pada akhir pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menguraikan definisi kirbat es, menganalisis indikasi dan kontraindikasi pemasangan kirbat es, menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam pemasangan kirbat es, serta melakukan pemasangan kirbat es pada pasien. Mari kita mulai belajar. Kalian pernah gak sih mendengar tentang kompres menggunakan es batu? Pasti di antara kalian ada yang sudah pernah mendengar dan juga ada yang belum pernah mendengar ya. Nah, jadi kirbat es adalah kompres dingin kering dengan menggunakan es batu yang dapat digunakan untuk mengurangi nyeri dan membuat pembuluh darah mengecil. Kirbat es dengan metode kompres dingin ini efektif digunakan untuk penanganan pertama pada pasien dengan memar. Nah, selanjutnya kita masuk ke indikasi penggunaan kirbat es. Biasanya kirbat es ini digunakan untuk pasien dengan keluhan pendarahan, demam, dan juga pembengkakan. Kirbat es ini juga bisa dilakukan untuk mengurangi nyeri di bagian tubuh tertentu. Lalu, kontraindikasi dari kirbat es yang pertama adalah di luka terbuka. Nah, untuk luka terbuka ini juga tidak dianjurkan untuk melakukan kirbat es karena dapat meningkatkan kerusakan pada jaringan. Kontraindikasi kirbat es yang selanjutnya yaitu gangguan sirkulasi. Dingin itu juga dapat mengganggu nutrisi pada jaringan sehingga akan memperburuk kerusakan di jaringan itu sendiri. Kontraindikasi yang selanjutnya adalah pasien dengan alergi atau hipersensitivitas pada dingin. Kirbat es yang diberikan pada pasien dengan alergi atau hipersensitivitas pada dingin itu juga akan memperparah kondisi dari pasien itu sendiri. Sebelum kita bahas lebih jauh, sekarang kita lihat dulu ya animasi dari proses memar yang diberikan kompres dengan es ya. Ketika terjadi benturan, pembuluh darah kecil di jaringan akan rusak dan otot pembuluh darah melebar, mengakibatkan darah kehilangan arah, sehingga darah akan lari ke jaringan yang terkena benturan dan akan menimbulkan memar atau warna merah kebiruan pada kulit. Untuk membantu mengurangi hal tersebut, maka kita bisa gunakan kompres dingin dengan es. Proses kompres es pada memar di kulit akan memperkecil atau mempersempit si pembuluh darah yang dapat menghambat aliran darah dan mengakibatkan penurunan jumlah darah ke bagian yang memar, sehingga dapat mengurangi nyeri dan juga pembengkakan pada memar. Selanjutnya di sini ada alat dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan tindakan pemberian kirbat es. Yang pertama ada hand sanitizer, selanjutnya ada hand spoon, selanjutnya ada es cup, selanjutnya ada garam yang digunakan untuk menghaluskan ujung es batu yang tajam. Selanjutnya ada waskom berisi es batu, ada handuk kecil yang digunakan untuk membungkus es cupnya nanti, ada penjepit es batu, ada perlak yang akan digunakan untuk alas, selanjutnya ada bengkok atau nearbacker yang digunakan untuk handscoon yang sudah dipakai.
Baiklah, setelah ini kita akan melakukan prosedur tindakan dari pemasangan kirbat es pada pasien. Nah, sebelum kita mulai, di sini kita sudah ada pasien, ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai melakukan tindakan, kita harus melakukan komunikasi terapeutik terlebih dahulu. Yang pertama adalah tahap prainteraksi, di mana kita mengecek luka atau lebam yang ada di tubuh pasien. Selanjutnya kita melakukan cuci tangan atau bisa dengan menggunakan hand sanitizer. Setelah itu kita mendekatkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan tindakan pemberian kirbat es pada pasien. Selanjutnya tahap yang kedua yaitu tahap orientasi. Setelah ini kita akan mulai untuk melakukan orientasi kepada pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya boleh saya tahu dengan Mbak siapa, usianya berapa, dan alamatnya di mana? Ya, jadi nama saya Jubai, usia saya 20 tahun, alamat saya di Separing. Oke, Mbak Jubai, perkenalkan saya Emilda, saya dari SMK Negeri 1 Tenggarong Seberang. Pada hari ini kita akan melakukan tindakan kirbat es pada memar Mbak. Tujuannya adalah untuk mengurangi pembengkakan serta mengurangi nyerinya. Jadi prosedurnya nanti kita akan melakukan kompres dengan menggunakan es batu yang dibungkus dengan kirbat, ya, yang nantinya akan kami tempelkan ke tangan Mbak yang memar. Waktu yang digunakan sekitar 5-10 menit. Apakah bersedia? Iya, bersedia. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap kerja, di mana kita akan melakukan tindakan pemberian kirbat es kepada pasien. Nah, di sini untuk mulai tindakan kita pakai dulu hand sanitizer-nya. Pertama kita lakukan tindakan steril pada tangan kita terlebih dahulu. Selanjutnya kita pasang hand spoon. Nah, selanjutnya kita pasang perlak atau alas di bawah tangan pasien yang akan kita lakukan kompres kirbat. Lalu kita isi kirbat es dengan menggunakan es batu yang sudah kita sediakan. Nah, ini es batu yang sudah kita sediakan. Jika ujung es batu masih runcing, maka kita bisa haluskan ujung es batu dengan menggunakan garam. Tapi, jika es batunya sudah tidak runcing atau es batunya sudah berbentuk seperti ini, ya, tidak runcing lagi, maka bisa langsung digunakan. Karena jika es batunya masih runcing, ditakutkan akan merobek dari kirbatnya itu sendiri. Pengisian es batu dalam kirbat tidak perlu harus penuh. Sebelum kita tutup, kita cek dulu apakah kirbatnya ada bocor atau tidak, dan kita keluarkan udara yang ada di dalamnya. Setelah itu, jika sudah dipastikan tidak bocor dan tidak ada udara lagi, maka sudah bisa kita tutup dan kita bentuk menjadi bundar. Nah, sebelum kita tempelkan kepada pasien, kita bungkus dulu menggunakan sebuah kain. Di sini saya sudah menyiapkan kainnya. Sisakan ujung bentuk untuk kita pegang, ujung atas untuk kita pegang. Setelah itu, kita tempelkan kirbat es ini ke tangan pasien yang memar. Permisi ya Bu ya.
Nah Ibu, ini kita melakukan tindakan kirbat es. Jika nanti Ibu merasa ada kram atau rasa tidak nyaman selama proses tindakan ini, Ibu bisa langsung sampaikan kepada saya ya. Prosedur ini kita lakukan kurang lebih sekitar 5 menit, atau jika pasien sudah merasa kram atau merasa kurang nyaman dalam tindakan, kita harus angkat dulu, kita beri jeda, setelah itu nanti baru kita lakukan tindakan ulang. Nah Ibu, ini sudah 5 menit, jadi sudah saya angkat ya Bu ya kompresnya. Nah Ibu, kita sudah selesai. Permisi ya Bu ya, saya ambil dulu alat perlaknya. Saya permisi ya Bu ya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke tahap yang terakhir, yaitu tahap terminasi. Setelah dilakukan tindakan pemberian kirbat es tadi, bagaimana perasaannya? Jadi nyerinya udah berkurang. Alhamdulillah sudah berkurang ya. Nah Mbak, ini tindakannya sudah selesai. Nanti kita akan kembali bertemu lagi untuk evaluasi lebih lanjut. Mungkin itu saja tindakan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Untuk lebih memahami lagi tentang kirbat es, silakan dijawab secara mandiri beberapa pertanyaan di bawah ini ya. Silakan tunjuk 3 alat di bawah ini yang digunakan saat melakukan pemasangan kirbat es pada pasien. Pasien seperti apa yang tidak boleh diberi kompres dengan kirbat es? Pada tahap apa kita melakukan komunikasi lebih banyak dengan pasien, seperti berkenalan dan menjelaskan tindakan yang akan dilakukan? Agar kalian lebih memahami lagi tentang materi kirbat es ini, silahkan di play ulang dan juga diperhatikan lagi bagaimana cara menggunakan kirbat es pada pasien ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Apa sih pembelajaran yang sudah kita dapatkan pada hari ini? Ayo kita simpulkan sama-sama ya. Dalam materi kirbat es hari ini, kita sudah mempelajari mengenai pasien-pasien seperti apa sih yang bisa diberikan tindakan kirbat es, dan juga pasien-pasien seperti apa sih yang tidak boleh dilakukan pemberian kirbat es. Nah, dalam materi hari ini kita juga sudah belajar tentang alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindakan kirbat es, serta bagaimana cara penggunaan kirbat es kepada pasien dengan indikasi pasien memar. Wah, gampang ya materi kirbat es hari ini, karena alat yang digunakan itu adalah alat-alat yang mudah didapat, ada di rumah, dan juga bisa diganti dengan menggunakan alat yang lain. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.